Sejauh apa strategi dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menengahi kisru upah buruh yang tiap tahun selalu terjadi dan apa juga komitmen dari masing-masing paslon bagi buruh dan juga pengusaha. Sudah ada di studio CNBC Indonesia perwakilan dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Paslon nomor urut 1 diwakili oleh Tom Lembong, co-kapten Timnas Amin. Kemudian ada Bapak Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum TKN Prabowo Gibran, dan juga di nomor urut 3 ada Bapak Haryadi Sukamdhani, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, kemudian ada pula Ibu Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, dan juga bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ketua Bidang Tenaga Kerjaan Apindo, Bob Azam. Selamat malam Ibu Mira, selamat malam Pak Haryadi, Pak Erwin, dan juga Pak Tom. Senang kembali lagi bertemu di studio CNBC Indonesia. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat di malam ini. Baik. Tadi kita sudah sampaikan ke apa yang akan kita bicarakan di malam ini dan juga mengenai kisruh dari penetapan UMP yang sudah dikemukakan. Nah, sebelum kita memulai, saya akan pertanyakan terhadap ke Ibu Mira ya. Sebelum kita mulai, kita akan lihat bersama visi misi yang akan disampaikan dari masing-masing dari capres dan cawapres masing-masing paslon. Ini ada beberapa slide yang saya akan bacakan. Pertama adalah program Poburuh Capres 2024, izin Pak Tom, dari Pak Anies dan Pak Muhaimin. Sistem pengupahan yang adil bagi buruh dengan mempertimbangkan biaya hidup yang layak, bantuan pangan murah untuk buruh, lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan manusiawi, perlindungan sosial sepanjang hayat melalui BPJS Tenaga Kerja termasuk jaminan berserikat dan berpendapat, pelatihan gratis dan beasiswa diperbanyak untuk peningkatan keterampilan buruh, perlindungan bagi buruh Indonesia dari ancaman TKA melalui penegakan ketentuan yang berkeadilan, pelibatan buruh dan berbagai penentuan kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya. Nanti izin saya juga akan minta waktunya untuk elaborasi mengenai hal ini ya untuk Pak Tom. Saya akan beralih ke paslon nomor 2. Pak Erwin, saya bacakan ya Pak. Dari Prabowo Gibran, program Poburuh adalah menyediakan beasiswa bagi putra-putri petani, nelayan, guru, dan buruh untuk melanjutkan jenjang pendidikan S1 hingga S3. Meningkatkan daya beli buruh dan menyediakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang punya korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik termasuk perburuhan. Dari paslon nomor 3 kita akan membaca seperti apa kira-kira visi misinya. Bisa ditampilkan berikutnya dari Ganjar Mahfud. Program Poburuh adalah pembangunan hunian baru atau renovasi seperti rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, buruh dan anak muda dengan skema pembiayaan yang mudah dan murah, meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja melalui kesempatan kerja yang produktif, pekerjaan yang layak, serta perlindungan ketenaga kerjaan. Dan terakhir adalah menghentikan alih guna lahan untuk memastikan lahan subur dan lahan produktif diberikan kepada petani kecil dan buruh. Saya ingin masing-masing elaborasi dari masing-masing paslon, namun sebelumnya saya akan terlebih dahulu ke Bu Mira. Bu Mira, kita sempat berbicara dari buruh ada permintaan kenaikan UMP sebesar 15%. Saya ingin argumentasi Anda dan juga tanggapan Anda mengenai visi misi yang disampaikan oleh masing-masing paslon. Iya, ya. Yang pertama kalau kita lihat hasil dari data atau indikator yang diambil dipotret oleh World Economic Forum 2017 lalu, meskipun itu 2017 tapi itu masih valid kalau menurut saya karena faktor korupsi di nomor 1 itu terbukti ya dengan tertangkapnya juga ketua KPK dari indikasi korupsi. Nah, dari situ dilihat bahwa ada terkait dengan produktivitas buruh di nomor 8 kalau nggak salah, itu menunjukkan bahwa ada pendidikan yang salah, kurikulum pendidikan yang salah. Karena bagaimana vokasinya juga, karena ternyata lulusan kawan-kawan dari universitas dan sebagainya itu tidak sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar yang ada. Contoh kawan-kawan dari teknik industri, ini kawan-kawan anggota saya kemudian malah bekerja jadi marketing gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua kalau dari sisi sektor peraturan ketenagakerjaan dalam ini oke lah tentang upah gitu. Itu ada di nomor 13 kalau nggak salah. Nah sebenarnya bicara tentang peraturan PP 51 2023 yang kemarin dikeluarkan oleh Pak Jokowi ya. Nggak fair sih Mbak. Nggak fairnya gini. Kenapa menghitung upah itu dengan indikator upah yang tahun lalu dan yang sekarang. Padahal kita bicara adalah perhitungan untuk tahun depan, masa depan.
menggunakan angka-angka inflasi yang sekarang itu nggak fair, nggak adil. Makanya kami meminta penyesuaian untuk UMP 15% berdasarkan dengan ada inflasi yang sekarang dan proyeksi inflasi yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang sekarang, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang akan datang. Tapi sayangnya di sana ada koefisien nilai tertentu yang jelas-jelas ini sangat tidak jelas gitu ya dalam hal penghitungnya seperti apa. Kalau kami ada rumusannya yang selanjutnya adalah kebutuhan hidup layak atau KHL. Ini jelas dari ujung rambut sampai ujung kaki si pekerja itu terhitung dengan sangat baik dan pasti sesuai dengan kenyataan kebutuhan. Belum lagi kenaikan harga pangan yang luar biasa tinggi dan tidak terkendali. Jadi tidak fair rasanya menghitung upah UMP untuk tahun depan tapi menggunakan angka-angka rujukan tahun lalu dan yang sekarang. Jadi pertimbangan untuk proyeksi inflasi pertumbuhan ekonomi ke depan tuh nggak ada. Yang ketiga kami soroti hilangnya upah minimum sektoral, Mbak. Upah minimum sektoral ini kami soroti menjadi tidak adil rasanya ketika ada sektor manufaktur misalnya otomotif dibandingkan dengan sektor, saya tidak dalam kondisi untuk merendahkan ya, sektor contohlah UMKM atau kerupuk lah ya, pabrik kerupuk gitu. Jadi nggak fair rasanya. Jadi harusnya ada perbedaan antara sektor otomotif dengan misalnya yang sektor yang di luar atau di lebih rendah daripada sektor otomotif. Nah ini dihilangkan nih upah minimum sektoral ini. Nah ini harapan kami buruh juga meminta itu dimunculkan kembali. Tidak akan pernah selesai-selesai Mbak Safrina kalau upah ini sepanjang tahun pasti akan seperti ini sepanjang pemerintah negara belum memenuhi kebutuhan dasar bagi para pekerja dan rakyatnya. Jadi kemarin penetapan tidak cukup menurut Ibu ya? Sangat tidak cukup. Sangat tidak cukup. Apa yang ingin disampaikan ke masing-masing dari tim kami paslon? menginginkan dari masing-masing paslon ini saya berharap penuhi dulu kebutuhan dasar seluruh rakyat tanpa kecuali dalam ini buruh pekerja juga. Apa itu? Kalau sekarang ini upah yang dihasilkan, yang didapatkan itu untuk satu dia tetap harus mengambil untuk bayar SPP anaknya, lalu untuk bayar listrik keluarganya, untuk kemudian bayar pendidikan dan sebagainya minus tuh. Jadi harapan saya negara harus menjamin satu pendidikan bagi seluruh rakyat, kemudian kesehatannya juga, kemudian juga bagaimana untuk supaya mendapatkan kebutuhan pokok ini secara murah gitu ya. Karena uang atau gaji atau upah yang didapatkannya menjadi minus karena tadi ada kebutuhan dasar dan pokok ya untuk hidup KHL tadi seperti yang Bu Mira sampaikan. Bu, tadi kan kita sudah baca bareng ya untuk visi misi dari masing-masing tim paslon gitu ya, dan banyak mengenai pendidikan, pemberian beasiswa, bahkan tadi ada beberapa yang pemberian beasiswa untuk keluarga buruh dan lain-lainnya dari masing-masing paslon juga memiliki keberpihakan mengenai hal itu. Tanggapannya sebelum saya ke masing-masing. Kalau saya melihat belum secara rinci gitu ya, belum secara rinci. Tapi apakah Anda mengapresiasi dengan visi misi itu? Ya, kalau apresiasi sih harapan saya ya harusnya ya lebih rinci lagi untuk apa sih? Saya lihat kan tadi juga soal upah ya. Oke, bisa kita tampilkan lagi di slide, silakan. Silakan Bu, bisa dilanjutkan. Ya, kalau soal upah ya kalau menurut saya. Upah kan nggak secara rinci, apa sih yang disebut dengan keberkeadilan kelayakan tuh seperti apa sih yang diberikan konsep dari tiga paslon ini gitu. Kami butuh secara nyata apa yang menjadi concern daripada kawan-kawan yang di tiga paslon ini untuk buruh tuh secara real-real aja gitu loh. Jangan sampai ini hanya sebatas retorika atau juga di atas kertas aja. Misalnya sistem pengupahan yang adil bagi buruh gitu ya, mempertimbangkan hidup layak. Saya kira kalau tadi disambungkan dengan komponen hidup layak masuk tuh. Tapi apakah begitu? Maksudnya apakah karena ini kan nggak jelas juga, belum ada kejelasan. Tapi kalau disambungkan dengan komponen hidup layak masuk. Jadi bantuan pangan murah untuk buruh. Saya kira bukan bantuan, tapi turunkan harga kalau menurut saya gitu loh. Turunkan harga. Jangan sampai bantuan kan ada masa periodisasinya, ada keterbatasannya kalau bantuan saja gitu ya. Baik, kita akan tahan dulu di slide ini ke pro buruh dari pasangan nomor 1 karena saya akan melempar ke Pak Tom Lembong. Pak Tom, silakan elaborasinya dan mungkin tadi Bu Mira sudah ngomong, ada tanggapan tersendiri untuk Bu Mira. Kami di tim Anies Mohaimin memang sangat empati ya kepada tuntutan daripada kalangan buruh, terutama pada saat ini, ya, di mana memang faktanya adalah harga pangan naik drastis. Ya. Jadi meskipun secara resmi inflasi itu dikatakan 3%, di lapangan di mana-mana kita berkunjung itu perasaannya tidak seperti itu. Ya, jadi semua mengeluh mengenai
kenaikan harga pangan yang cukup drastis di tahun ini. Oke. Ya, harga beras saja naik 20%, ya, sampai mencapai Rp13.000 per kilo beras medium di Jawa. Ya. Di luar Jawa lebih tinggi lagi, bisa Rp15.000, Rp16.000. Ya. Mungkin saya bawa beberapa data, ya, karena hemat saya sebaiknya kita lihat ini dalam konteks sejarah atau kurun waktu. Ya. Jadi kalau kita lihat 10 tahun terakhir, ya, sebetulnya dari 2015 ya, sampai 2019 itu kenaikan upah rata-rata cukup sehat. Ya, bahkan naik hampir 50%, dari 2 juta per bulan menjadi 3 juta per bulan. Ya. Baru di 2020 itu menurun, ya, tentunya karena pandemi, ya, dan baru di 2021 dengan vaksinasi, dengan mulai berakhirnya pandemi, rata-rata gaji bulanan mulai kembali pulih, ada tren pertumbuhan. Ya. Ya. Tapi yang lebih menarik lagi menurut saya adalah sejak 2019. Ya, jadi kalau slide berikutnya kita lihat Pertumbuhan rata-rata gaji tidak sebanding dengan pertumbuhan PDB dan inflasi. betul, sejak 2019. Ya, sejak 2019. Kalau sejak 2015 sampai sekarang masih sebanding, ya, terutama 2015 sampai 2019. Tapi sejak 2019 mungkin efek besar dari pandemi itu gaji tentunya turun, rata-rata gaji turun di saat pandemi, saat krisis, ya kan, kemudian pelan-pelan pulih. Tapi kalau di rata-rata selama 5 tahun itu pertumbuhan gajinya cuma 2,5% per tahun. Ya, sementara inflasi di atas itu dan pertumbuhan ekonomi di atas itu. Ya. Ya. Ujungnya apa? Kenaikan gaji selama 5 tahun terakhir itu masih sangat lemah. Ya. Ya, kita masih belum pulih dari efek pandemi. Ya. Nah, kemudian begini, upah ini hanya satu bagian daripada kesejahteraan pekerja. Ya, tentunya tadi kita sudah singgung, ya, yang penting adalah indikator lebih menyeluruh, yaitu daya beli. Ya. Nah, kalau semua serba mahal dan sarana sangat minim, tentunya upah yang diberikan tidak mencukupi. Ya, tapi kalau umpamanya harga kebutuhan pokok terjangkau dan banyak sarana-sarana yang bisa dinikmati dari transportasi sampai pendidikan dan sebagainya, ya upah yang diberikan itu bisa menjangkau karena tidak harus menutupi hal-hal yang lain, ya. Tapi sebetulnya satu masalah perburuhan, ya, atau ketenagakerjaan yang kita hadapi itu sebenarnya bukan unemployment, tapi yang namanya underemployment. Ya, jadi ya karena minimnya jaringan sosial Indonesia, semua orang harus kerja, ya, untuk sekedar survive. Apapun, ya. Apapun, ya kan, apapun, ya, semuanya harus kerja. Jadi sebenarnya partisipasi publik dalam bidang tenaga kerja itu sangat tinggi. Ya. Ya. Tapi jumlah jam kerja yang didapat itu jauh di bawah yang diinginkan. Jadi Amin akan lebih menitik beratkan kepada kesejahteraan buruh. Setuju. Dan komponennya tidak hanya upah mengenai hal itu. Saya kira begini, refleksi atau yang mencerminkan, ya, isu underemployment, ya, orang yang sebetulnya pengen kerja 30 jam, 40 jam seminggu, itu hanya dapat kerjaan 5 jam seminggu, 10 jam seminggu. Ya. Itulah jumlah tenaga kerja di sektor informal. Ya. Dan itu dari 2018 sampai sekarang tidak bergerak, ya, di kisaran 60%. Ya, bahkan sejak 2020 itu tetap naik, ya, cenderung di atas 60%. Ya. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas lebih detail, ya, tapi secara fundamental, ya, silakan, Pak. Saya mulai mempertanyakan, ya, apakah kita harus evaluasi kembali yang namanya Omnibus Law, Cipta Kerja, ya, yang diterbitkan di tahun 2020. Ya. Ya, sekarang itu diterbitkan di Oktober 2020, jadi sekarang hampir persis 3 tahun. Karena? Ya, silakan, karena kelihatannya tidak deliver, kelihatannya tidak memberikan dampak yang signifikan bagi jumlah pekerja di sektor informal, ya, bagi kesejahteraan buruh, pekerja. Sebenarnya kan salah satu tujuan utama daripada Omnibus Law itu adalah membuat labor market atau sektor tenaga kerja lebih fleksibel, ya, sehingga perusahaan atau pemberi kerja tidak begitu ragu-ragu untuk mengambil pekerja secara tetap.
ya kan? Baik. Tapi data menunjukkan bahwa bukan itu yang terjadi. Ya, jadi Oke. kita mungkin harus agak apa ya, melihat kembali, Oke. ya, mengevaluasi ulang apakah omnibus law yang digembar-gembor waktu itu merupakan Benar-benar. solusi yang Ya. dahsyat dan transformasional, benar-benar mendeliver Oke. kesejahteraan Terima yang kasih Pak atas dijanjikan. tanggapannya. Nanti akan ada Siap. waktu untuk elaborasi lebih lanjut. Pak Erwin bagaimana Pak? Kalau dari Paslon 2 mungkin juga bisa tampilkan visi misi dari Bapak Prabowo dan Mas Gibran seperti apa yang pro buruh bisa dielaborasikan dan juga tanggapan Ya, mengenai Bung Ira, Pak. dari kami yang pertama kami ingin menerapkan ekonomi Pancasila. Oke. Eh, di mana ekonomi tersebut adalah membawa ekonomi jalan ketiga. Ekonomi tengah. Ekonomi di mana menggabungkan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Jadi kita harus gabungkan semuanya, kemudian kita bawa kembali kepada ekonomi Pancasila, ekonomi yang berkeadilan, ekonomi yang berpihak, dan pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga bagi kami ingin ada dua. Yang Oke, Pak. pertama, pekerjanya itu bisa tenang, bisa tidur enak, bisa kemudian bekerja dengan baik. Kami juga yang kedua adalah investornya atau pelaku usahanya juga tenang. Jadi ada dua program kami, menyeimbangkan antara pengusahanya harus hidup atau berusahanya Ya. nyaman, pekerjanya juga bekerja dengan baik. Bagaimana Mereka caranya, Pak? mendapatkan keadilan. Oke. Keadilannya pertama, mereka mendapatkan perumahan yang layak. Mereka mendapatkan transportasi yang gratis. Mereka mendapatkan reskilling, upskilling. Nah, kemudian mereka mendapatkan akses kepada air bersih yang baik. Ya. Jadi kita ingin unsur keadilannya itu ada. Oke. Jadi pekerja, saya tidak mau pakai kata-kata buruh karena kata-kata buruh itu kita menganggap mereka Buruh. Low rendah wages, ya. low wages work. low wage ya. Karena kita tidak punya kementerian buruh, ya ada kementerian tenaga kerja. Jadi sehingga diksi buruh ini menurut saya adalah diksi yang membuat pekerja itu memiliki low wage. Oke. Ya, kita ingin memberikan mereka high income atau kehidupan yang layak, sehingga mereka bisa bukan saja mendapatkan gaji yang layak, tetapi kehidupannya juga layak, dapat rumah yang layak, biaya transportasinya gratis, sehingga tidak ada beban. Ini akan di situ. diberlakukan jika Prabowo dan Ya, Mas Gibran itu terpilih. kita akan lakukan karena sudah dilakukan tapi belum sempurna. Oke. Kita akan perbaiki yang belum sempurna. Jadi perumahan rakyat yang belum tersedia secara maksimal, Ya. kita akan bangun rusunawa lebih banyak, rusunami yang lebih banyak, transportasi publik lebih banyak, menggunakan baterai transportasi publiknya supaya green. Kemudian kita ingin juga air, akses terhadap air juga lebih banyak, sehingga masyarakat kelompok kerja, baik itu tadi petani, kelompok kerja guru, kelompok kerja yang kerja di pabrik, Oke. itu mendapatkan akses terhadap situ. Dan ini dengan biaya atau gratis, Pak? Dengan itu, dengan menggabungkan tadi ekonomi kapitalis dan sosialis, negara harus hadir dalam Ekonomi hal ini. Pancasila tadi Ekonomi Anda Pancasila. sampaikan. Negara harus hadir. Dan dalam hal ini untuk penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut, apakah akan dikenakan biaya atau gratis atau seperti apa, Pak? Karena kita ketahui Kita kan juga sudah seperti tahu tadi Bu Mira sampai daya beli masyarakat daripada masih perumahan rendah. rakyat sudah ada. Oke. Ya. Program yang namanya sekolah juga sudah ada. Program yang namanya transportasi murah atau transportasi gratis juga sudah ada. Tinggal bagaimana membawa transportasi umum berbasis hijau. Tinggal bagaimana sekarang ini kita ingin agar supaya juga ada pemerataan pembangunan. Contoh Jabodetabek ini kan sudah banyak sekali pabrik-pabrik yang berbasis teknologi. Pabrik mobil, pabrik handphone, pabrik kulkas, pabrik TV yang boleh saya katakan ini pabrik-pabrik consumer product. Nilainya tinggi, keuntungannya tinggi. Tadi Oke. disampaikan pendapatan dari pabrik mobil itu tinggi. Ya. Otomatis pekerja yang bekerja di pabrik mobil tinggi. Tetapi kita juga jangan lupa ada pekerja UKM. Pekerja yang bekerja membuat makanan-makanan. Yang pasti itu tidak mempunyai kualifikasi sebagai pekerja yang kerja di pabrik. Ya. Ya, itu harus dibeda-bedakan. Oke, Pak. Makanya ada upah minimum kota kabupaten. Jadi Jabodetabek ini sudah layak mendapatkan pendapatan yang tinggi.
biaya hidup di Jabodetabek ini lebih mahal daripada biaya hidup di Jawa Tengah. Oke. Jadi pendapatan menurut saya seperti tadi Jakarta, kenapa nomor 4? Kehidupan di Jakarta lebih mahal daripada kehidupan di Bekasi. Ya. Lebih mahal dari kehidupan di Kerawang. Kenapa Jakarta? Upah minimum provinsinya nomor 4. Harusnya Baik. Jakarta ini upah minimumnya nomor 1 di Indonesia karena APBD-nya tinggi. APBD-nya tinggi. Baik. Jadi itu kita ingin keadilannya itu ada, kita ingin pemerataannya itu ada, Baik. keberpihakannya harus ada. Ekonomi Pancasila. Ekonomi seperti yang Pancasila disampaikan. solusinya. Terima kasih Pak Erwin. Pak Haryadi silakan Pak dari paslon nomor 3. Ya, jadi memang kalau kita bicara masalah tenaga kerjaan itu harus kita melihatnya secara holistik ya, secara luas gitu. Karena apa yang dituntut oleh rekan-rekan Mbak Mirah dan teman-teman itu selalu tiap tahun terjadi karena memang ada gap antara penerimaan dengan biaya hidup. Ya. Nah, saya ilustrasikan secara makro. Bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat kita termasuk buruh kalau kenyataannya untuk subsidi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan mencapai 96,7 juta orang. Bagaimana kita bisa bisa mensejahterakan rakyat kita kalau pada kenyataannya sektor formal yang diciptakan itu bisa menyerap hanya sedikit. Jadi catatan saya di tahun 2022 itu investasinya 1.200 triliun tuh kalau datanya Pak Bahlil ya. Tapi penyerapannya hanya 1,3 juta orang, hanya 1 triliun saja bisa menyerap 1.081 itu. 1.000 orang aja, 1.081. Padahal di 2013 waktu investasi kita 400 triliun menyerap 1,8 juta orang atau 1 triliunnya menyerap 4.600. Nah, ini kan ada penurunan kualitas penyerapan yang juga sangat sangat dalam ya. Nah, lalu juga kalau kita melihat juga angka kecukupan gizi. Ini litbangnya Kompas 9 Desember saya ingat banget tuh di halaman pertama yang menyampaikan bahwa 68% masyarakat kita itu tidak bisa mencukupi kebutuhan gizinya. Nah, jadi ini sebetulnya problem besarnya itu adalah bangsa kita itu sekian lama itu tidak dibangunkan, tidak produktif. Kita mohon maaf ya, selalu kemiskinan, isu-isu kesejahteraan menjadi jargon-jargon saya, tapi tidak pernah serius untuk ini bagaimana. Pasti berbeda Mbak Safrina. Saya simulasikan ya, andai kata satu keluarga, bapak ibu dan 3 orang anak misalnya. Kalau yang bekerja hanya bapak aja, pasti berat dong. Tapi kalau bapak ibu anaknya semua produktif kerja, pasti mereka akan sejahtera. Pasti tidak akan ada tuntutan yang sedemikian seperti yang kita dengar sekarang. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi problemnya itu adalah kita tidak membangun, tidak membuat masyarakat kita ini menjadi produktif. Tapi kita terlena oleh ya itu tadi, udah pokoknya bansos aja deh, BLT aja deh. Itu kan nggak menyelesaikan Dan tidak masalah. serta-merta Tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi ini adalah butuh keseriusan dan kami dari tim Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah arahnya ke sana. Bagaimana kita bisa menciptakan iklim yang kondusif untuk kita berjalan. Salah yang paling juga masalah tadi ada di situ ya. Paling besar adalah korupsi itu, skornya 11,8 ya. Ya korupsinya diberesin dong, gitu kan. Memang seru juga kemarin soalnya ketemu sama Mas Erwin di forum yang lain. Beliau menyatakan, lah itu kan kerjaannya Pak Mahfud. Ya, jadi mesti saya juga sampaikan juga ya, justru Pak Mahfud ini ya sekarang yang paling serius ya katanya untuk membenahi ini semua dan beliau sempat menjadi inilah untuk ada sebagian teman-teman yang merasa tersinggung ya dengan ucapan beliau. Tapi intinya adalah pemberantasan korupsi dan kami melihat di tim Pak Ganjar dan Pak Mahfud pemberesan masalah itu bisa menjadi kita andalkan. Terima kasih Pak Haryadi atas pemaparannya. Saya ke Pak Bob. Pak Bob ada tanggapan Pak? Tadi Pak Tom, Pak Erwin dan Pak Haryadi sudah menyampaikan elaborasinya. Silakan Pak Bob. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kita melihat bahwa KPI ketenagakerjaan ini KPI negara ini sebenarnya bukan KPI sektoral lagi ya. Jadi saya sepakat seperti disampaikan Pak Haryadi, ini harus dibicarakan secara holistik ya. Cuma ada yang saya sayangkan bahwa selalu kita melihat isu ketenagakerjaan dari upah minimum. Ya, padahal upah minimum ini kan hal yang sudah lebih dari 10 tahun terus menjadi isu utama, padahal isu kita tuh menurut saya bukan di upah minimum ya. Kita harus cari sumbernya ada di mana gitu. Nah, saya kasih angka-angka saja ya. 2012
sampai 2017, saya pakai rata-rata 5 tahun bergerak ya, itu upah minimum kita tumbuh 20% per tahun. 2012 sampai 2017. Nah, ini terus terang memberatkan pengusaha dan banyak investasi yang keluar. Akhirnya pemerintah mengeluarkan PP 78. Nah, dengan PP 78 pun upah minimum itu tumbuh ya, setiap tahun itu lebih dari 11%. Sampai akhirnya muncullah Omnibus Law. Nah, pertanyaan saya, 5 tahun upah naik 20%, kemudian dilanjutkan 11%, kok nggak menyelesaikan kesejahteraan pekerja? Ada apa ini? Ya. Nah, jadi kita juga harus lihat bukan hanya upah minimum, tapi upah efektif rata-rata. Ya. Nah, Indonesia ya, saya dengan Bu Mira ini sebenarnya satu tim di Dewan Pengupahan Nasional dan kita sudah bahas ini. Indonesia adalah satu negara yang paling aneh dibandingkan negara ASEAN lainnya. Kita ada yang namanya CAGE Index. Indeks yang membandingkan antara upah efektif dan upah minimum. Semua negara itu upah efektifnya di atas upah minimum. Cuma Indonesia yang upah efektif rata-ratanya di bawah upah minimum. Artinya apa? Kita lebih mementingkan upah minimum daripada mementingkan upah efektif. Nah, itu yang menurut saya harus kita perhatikan. Persoalannya itu ada di mana gitu. Nah, kita juga harus lihat struktur ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. 40% tenaga kerja kita itu bekerja di sektor formal, hanya 40%. 60% sisanya sektor informal. Nah, Mengenai kemudian upah, juga Pak Bob, mengenai upah minimum dan upah efektif, perumusannya sepertinya yang harus dan ideal itu seperti apa? Sudah ada PP 51 yang juga sebenarnya dirumuskan upah oleh DPR. efektifnya yang Ya, silakan upah Pak. efektifnya lebih tinggi daripada upah minimum. Nah, upah efektif itu ditetapkan di mana? Di perusahaan masing-masing melalui bipartit gitu loh. Nah, jadi saya heran kok kesejahteraan pekerja digantungkan kepada upah minimum. Upah minimum kan upah yang paling rendah. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak lebih tinggi? Ya boleh. Silahkan dibicarakan di bipartit masing-masing perusahaan. Kalau memang perusahaannya bagus, ya lebih tinggi. Ya why not? Kalau perusahaannya nggak bagus, ya jangan dong gitu loh. Nah, cuma nggak pernah ada yang menyuarakan supaya kita mengembangkan sosial dialog di level perusahaan. Berdialoglah antara pengusaha dengan pekerja. Tapi kalau kita lihat lembaga internasional semua menyoroti adalah sosial dialog. Nggak pernah ada yang menyoroti upah minimum gitu loh.